Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam Cinta, episode 256, Merasa Bersalah. Sabrina dan Lukman menganggukkan kepalanya. Meskipun semuanya sudah terlambat, namun dirinya bersyukur masih diberi kesempatan untuk bertobat. Nenek, kakek, apa yang sudah terjadi tidak usah diingat lagi. Ilahi Ta'ala, aku maafin nenek sama kakek. Randi mami apa yang dirasakan nenek dan kakeknya. Diciumnya tangan keriput neneknya dan juga tangan keriput kakeknya secara bergantian. Apa yang dikatakan oleh Randi membuat Sabrina tidak mampu menahan tangisnya. Nenek benar-benar menyesal dengan apa yang dulu nenek lakukan, sesalnya. Kakek menyesal karena tidak bisa menurunkan ego kami sebagai orang tua. Memang seperti itu takdir aku, kek. Kita tidak perlu menyesalinya. Bagi aku, kita bisa berkumpul kembali seperti ini sudah menikmat dan rahmat yang luar biasa. Jadi jangan disesali. Walaupun aku tidak pernah bisa dekat dengan ayah, tidak pernah kenal sama nenek dan kakek sebelumnya, namun aku tetap bahagia walaupun bersama dengan ibu. Selama ini, ibu tidak pernah kurang memberikan aku kasih sayang. Jadi, nenek, kakek tidak usah sedih. Sekarang anak aku bisa mendapatkan semuanya. Dia bisa bertemu dengan kakek serta nenek Iyut dan kakek Iyutnya. Radi tersenyum dan mengusap air mata neneknya. Semakin mendengar apa yang dikatakan oleh cucunya, semakin membuat Lukman merasa bersalah. Kamu benar-benar dididik dengan baik oleh ibumu. Dia tidak hanya mengajarkan kamu menjadi anak yang baik dan mandiri, namun dia juga mengajarkan kamu menjadi anak yang berakhlak. Mama, Papa, jangan diingat-ingat lagi yang sudah-sudah. Sekarang, yang terpenting, Mama dan Papa harus menjaga kesehatan. Tidak boleh stres. Yang harus dilakukan bermain dengan cucu dan cicit. Perbanyak ibadah. Kami sudah maafkan Mama dan Papa. Kami juga sudah melupakan tentang yang dulu. Nina memandang kedua mertuanya secara bergantian. Terima kasih kalau memaafkan Mama dan Papa. Lukman mengusap air matanya. Iya, Pak, kita ini sudah tua. Yang penting sekarang kita menjaga kesehatan dan tidak boleh banyak pikiran. Johan tersenyum. Selama Mama hidup, baru kali ini Mama merasa kedamaian dalam hidup. Selama ini, Mama merasa uang, kehormatan, status sosial yang terpenting dan membuat Mama bahagia. Namun ternyata, Mama tidak merasa ketenangan dan rasa bahagia. Kehadiran kalian membuka mata Mama dan menyadarkan Mama dengan makna bahagia yang sesungguhnya. Sabrina dan Lukman merasakan ketenangan dalam jiwanya ketika berada tengah-tengah keluarga, anak menantu serta cucunya. Randi mampu membimbing nenek dan kakeknya menjadi muslim yang taat. Di usianya yang sudah mendekati liang lahat, kini mereka mulai sibuk untuk menghafal surat-surat pendek dan belajar mengaji dengan cucunya. Kakek yakin belum terlambat untuk belajar dan kakek senang. Randi bisa sabar mengajari kakek sama nenek ngajinya, ucapnya. Randi tertawa dan menganggukkan kepalanya. Aku janji akan jadi guru yang paling sabar untuk kakek dan nenek. Meskipun sangat sibuk, namun Randi selalu menyempatkan waktu untuk mengajari kakek dan neneknya mengaji. Nina dan Johan tersenyum ketika melihat kedekatan Randi dengan nenek dan kakeknya. Mas, Nina mau mandi. Jaga Anum ya. Mau Mas mandiin? Johan menawarkan jasanya. Wajah Nina merah karena malu. Ia kemudian menggelengkan kepalanya. Setelah pasca melahirkan, Johanna selalu memandikannya dan memakaikan perlengkapan setelah selesai mandi. Nanti gimana pakai guritanya? Tanya Johan. Nina bisa pakai sendiri. Nina tersenyum. Johan tersenyum ketika mendengar ucapan istrinya. Beneran bisa? Tanya Johan.
Iya, jawab Nina yang beranjak dari duduknya. Sudah 10 hari selesai melahirkan, dan tidak mungkin bila sampai saat ini masih suaminya yang memandikannya. Nanti kalau nggak bisa, panggil Mas ya. Iya, jawab Nina yang begitu sangat malu dan kemudian pergi. Mereka kembali melanjutkan obrolannya, namun Johan merasa tidak tenang. Aku mau lihat Nina dulu ya, Ma, Pa. Johan beranjak dari duduknya dengan menggendong cucunya. Ya, Adnan, sini biar sama Ella. Sela tersenyum. Cucu atuk yang tampan, sama Mami dulu ya. Nanti kita main lagi. Johan mencium pipi cucunya kiri dan kanan. Sela tersenyum dan mengambil putranya dari tangan ayah mertuanya. John akhirnya menyusul Nina ke kamar mandi. Dibukanya pintu dan melihat istrinya yang sedang membuka pakaian. Kenapa ke sini? Tanya Nina sedang buka pakaiannya. Mandinya biar Mas yang mandiin. Dia duduk di tepi tempat tidur dan membuka pelekat gurita yang melekat di perut istrinya. Nina sudah 10 hari siap melahirkan. Gak mungkin masih Mas yang mandiin. Padahal Nina sudah kuat. Nina memandang suaminya. Iya, gak apa-apa dek. Sampai 40 hari Mas mandiin, pokoknya. Selagi Mas tidak sibuk, Mas akan mandiin adek. Johan tersenyum dan beranjak dari duduknya. Nina sudah tidak bisa menolak. Ia akhirnya menerima perhatian yang berlebihan dari suaminya. Johan memandang istrinya dan mencium bir Nina dengan lembut. Ia melepaskan bir istrinya. Masih harus nunggu 1 bulan lagi, dek. Nina tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Apa nggak bisa diskon, dek? 10 hari saja, sudah dilewatinya dengan berusaha payah. Bagaimana mungkin bila harus menunggu 1 bulan lagi? Mana bisa, Mas? Nina memandang Johan dengan memajukan bibirnya. Sebenarnya kasihan juga ketika melihat Johan yang setiap hari menghitung hari. Johan diam memandang tubuh istrinya. Meski baru selesai melahirkan, namun perut Nina sudah terlihat rata kembali. Dek, perutnya kok bisa langsung kempes? Nina kalau hamil, perutnya besar karena ada bayi aja, Mas. Setelah itu, kempes lagi. Nina menjelaskan berdasarkan pengalaman pertama dan keduanya. Bagus sekali bila seperti itu. Dipandanginya tubuh Nina dengan kagum. Nina mandi sendiri aja. Nina majukan bibirnya dan menutupi bagian tubuh yang menjadi pusat perhatian suaminya dengan tangannya. Mas yang mandikan, handuknya dipakai dulu. Dan memberikan handuk yang ada di atas tempat tidur ke tangan istrinya. Nina mengambil handuk yang diberikan oleh suaminya dan melilitkan handuk di tubuhnya. Ia kemudian pergi kamar mandi bersama dengan Johan. Nina duduk di kursi plastik yang memang disediakan dalam kamar mandi untuk kursi duduknya ketika mandi seperti ini. Johan mencium kening istrinya terlebih dahulu dan kemudian menyiramkan air secara pelan-pelan ke kepala istrinya. Ia memberikan sampo di rambut sedikit, memikul kulit kepala istrinya, kemudian menyabuni seluruh tubuh dan menyiramkan air secara perlahan-lahan dari atas kepala hingga ke kaki. Nina hanya diam ketika suaminya mandikannya seperti ini. Enggak terbayangkan olehnya bila Johan mandikannya hingga 40 hari. Bukannya Nina ingin menolak, namun rasanya tidak tega ketika melihat Johan yang bersusah payah menahan hasratnya ketika mandikannya. Johan tidak banyak berbicara, pada itu tampak fokus mengerjakan pekerjaannya. Jujur saja, bila melihat tubuh polos istrinya seperti ini, ia hanya bisa menelan air ludahnya dan harus bersabar menunggu jadwal buka puasanya. Setelah selesai mandikan Nina, Johan mengambil sikat gigi dan meletakkan odol di bulu sikat. Buka mulutnya, dek. Nina bisa gosok gigi sendiri, Mas. Nina tersenyum. Sudah, gak usah banyak protes. Cepat buka mulutnya. Nina menurut perintah suaminya. Dibiarkannya Johan menyikat giginya. Dimulai dari bagian depan, kiri dan kanan, kemudian bagian dalam, atas dan bawah.
Pria itu melakukan semuanya tanpa membolehkan istrinya yang mengerjakannya. Johan sosok pria sempurna di mata Nina. Karena itu posisinya tidak pernah tergantikan, meskipun pria itu telah pergi meninggalkannya. Johan tidak pernah ragu untuk menunjukkan seperti apa besar cintanya dan menunjukkan perhatian yang begitu sangat luar biasa seperti ini. Setelah selesai menyikat gigi istrinya, John berikan air untuk berkumur-kumur. Setelah itu barulah dipasangkannya handuk di tubuh Nina dan kembali keluar dari kamar mandi.